berbagai pemeriksaan laboratorium masih berjalan untuk menentukan penyebab kasus hepatitis akut misterius yang menyerang usia anak. Halo sahabat Kompas, apa kabarnya nih? Di tengah pandemi COVID-19 yang kian melandai, kita dihebohkan lagi nih dengan adanya hepatitis akut yang bikin takut. Gara-garanya, penyakit ini tuh menyasar anak-anak. Kalau menilik sejarah nih ya, hepatitis itu sebenarnya bukan barang baru. Penyakit hepatitis disebut sudah berusia ribuan tahun. Meskipun hepatitis A baru tercatat sebagai kejadian luar biasa di Amerika Serikat pada tahun 1812. Tahun 1964, kasus hepatitis B pertama kali ditemukan oleh Dr. Baruch Blumberg. Saat itu Dr. Blumberg mulai menyelidiki virus penyebab penyakit tersebut dengan mempelajari penyakit kuning. Dinamakan penyakit kuning karena penderita memiliki karakteristik mata dan kulit yang menguning. Sebenarnya, apa sih penyebab hepatitis? Hepatitis ini disebabkan oleh virus. Sampai sekarang, si virus hepatitis ini sudah menyebabkan 5 jenis hepatitis, yaitu hepatitis A, B, C, D, dan E. Virus hepatitis bisa menular lewat makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi feses penderita hepatitis. Virus juga bisa menyebar saat melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, atau jarum suntik yang dipakai bersama orang lain, ataupun hubungan seks. Bisa juga hepatitis ini menular secara vertikal, yaitu penularan dari ibu penderita hepatitis kepada bayinya saat proses persalinan. Di awal kemunculannya, hepatitis menjadi penyakit yang menakutkan. Gimana enggak? Menurut catatan Kompas tahun 1953, semua penderita penyakit hati menahun atau hepatitis sirosis meninggal. Kondisi ini membaik pada tahun 1978 karena penyakit itu sudah bisa disembuhkan. Memasuki tahun 1980-an, jumlah penderita hepatitis B tercatat melonjak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ahli virus hepatitis terkemuka dari Jepang, Profesor Makoto Mayumi, melakukan pemeriksaan laboratorik virus hepatitis tipe B di Laboratorium Kesehatan Mataram NTB selama 2 hari sejak 3 Januari 1983. Kala itu, peneliti belum mengetahui secara pasti penyebab tingginya penyebaran virus tersebut, sehingga dibutuhkan fasilitas laboratorium modern yang memiliki radioimmunoassay. Di Indonesia saat itu, lab modern dengan radioimmunoassay baru ada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yah, jadi lama deh deteksinya. Tahun 1982 sebenarnya sudah ada penangkal hepatitis. Apa itu? Ya benar, vaksin hepatitis. Sayangnya waktu itu harga vaksin hepatitis masih mahal karena baru 4 pabrik farmasi yang bisa memproduksinya, yakni pabrik di Amerika Serikat, Belanda, Prancis, dan Jepang. Dari keempat pabrik itu, vaksin hepatitis dijual ke seluruh dunia. Kebayang dong mahalnya harga vaksin hepatitis waktu itu? Di Indonesia, harga vaksin hepatitis untuk satu orang saat itu mencapai $75 Amerika Serikat atau sampai dengan Rp150.000. Harga itu belum termasuk pemeriksaan laboratorium untuk memastikan seseorang bisa menerima vaksin atau tidak. Tahun 1983, pemerintah daerah NTB mencoba membiayai vaksinasi itu guna menekan angka hepatitis pada masyarakat. Vaksin itu disuntikan untuk 100 anak. Tahun berganti tahun. Sejak tahun 1997, vaksin hepatitis akhirnya diresmikan sebagai imunisasi wajib nasional bagi semua bayi dan anak demi mencegah kematian dan kecacatan terhadap generasi muda. Vaksin hepatitis B ini wajib diberikan mulai dari bayi yang baru lahir, kemudian diulang pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Untuk bayi yang lahir prematur, vaksin dengan nama HB0 baru dapat diberikan saat berat badan bayi mencapai 2 kg atau berusia sekitar 2 bulan. Sahabat Kompas sudah dapat vaksin hepatitis ini kan? Vaksin itu terbukti ampuh mengendalikan penyakit hepatitis agar tidak menimbulkan korban jiwa. Namun saat ini hepatitis kembali meresahkan warga. Munculnya hepatitis misterius ini pertama kali diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 5 April 2022. Dari Inggris Raya, tepatnya di Skotlandia Tengah. Di wilayah kekuasaan Ratu Elizabeth II ini, ada 10 kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya pada anak-anak usia 11 bulan hingga 5 tahun pada periode Januari hingga Maret 2022. Sebelum itu, sebenarnya ada juga 5 kasus anak dengan hepatitis berat
yang dilaporkan di Alabama, Amerika Serikat. Kasus hepatitis serupa kemudian diketahui meluas menyerang anak-anak di Eropa, Amerika, dan Asia. Akhirnya, WHO pun menyatakan kejadian luar biasa kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya pada 15 April 2022. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan pada Jumat 13 Mei 2022 mengumumkan sudah ada 18 kasus hepatitis akut di 7 provinsi. Sedihnya, 7 orang meninggal akibat kasus ini. Hingga pertengahan Mei 2022, penyebab hepatitis akut ini masih belum diketahui. Itu sebabnya penyakit hepatitis akut ini masih disebut sebagai penyakit hepatitis yang tidak diketahui etiologinya atau tidak diketahui penyebabnya, misterius. Dari pemeriksaan laboratorium di luar negeri, virus hepatitis tipe A, B, C, D, dan E tidak ditemukan sebagai penyebab penyakit tersebut. Dari berbagai hipotesis yang disampaikan oleh para ahli, juga belum bisa dipastikan penyebab penyakit hepatitis akut ini. Meski begitu, kita tetap bisa waspada dengan mengenali gejalanya. Secara umum, gejala awal penyakit hepatitis akut misterius ini sama seperti hepatitis yang ada sebelumnya, yaitu mual, muntah, sakit perut, diare, dan kadang disertai demam ringan. Selanjutnya, gejala akan semakin berat, ditandai dengan air kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB berwarna pucat. Jika tidak segera ditangani, kondisi anak bisa memburuk hingga kejang dan kehilangan kesadaran. Jika sahabat Kompas menemukan anak-anak dengan gejala-gejala tersebut, cus, segera periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk diagnosis awal. Jangan menunggu sampai parah ya. Dan untuk mencegah penyakit ini, kita bisa memulainya dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Karena hepatitis juga menular, ya kita bisa menerapkan protokol kesehatan yang sama seperti pencegahan COVID-19, yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Selain itu, pastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi bersih dan dimasak sampai matang. Hindari juga penggunaan alat makan yang bergantian. Semoga kasus hepatitis ini bisa cepat teratasi dan tidak menjadi pandemi. Selalu jaga kesehatan ya, sahabat Kompas. Kalau kamu punya cerita soal hepatitis, boleh dong share di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!